Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Trianingsih. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dengan nomor NIDN 4029058201. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran yang merupakan salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di jurusan kebidanan, yaitu asuhan kebidanan kehamilan yang meliputi DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Terdiri dari deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, model perkuliahan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian dalam mata kuliah ini. Pada bagian akhir nanti, saya akan menayangkan video pembelajaran mengenai praktek pemeriksaan fisik dalam kehamilan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan, serta hasil evidence based dalam praktek antenatal menggunakan pendekatan manajemen kebidanan berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini komplikasi, dan pendokumentasiannya. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan asuhan kebidanan pada ibu hamil pada kondisi normal maupun dengan penyulit secara profesional, serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi secara tepat berdasarkan evidence base dengan menggunakan manajemen kebidanan pada tatanan pelayanan kesehatan primer. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi perkembangan siklus kehidupan manusia sejak prakonsepsi, proses adaptasi fisiologis, psikologis dalam kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta kesejahteraan janin, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, konsep dasar asuhan kehamilan, promosi dan dukungan pada ibu untuk menyusui, pengkajian asuhan kehamilan pada kunjungan awal dan kunjungan ulang, diagnosa kehamilan dengan tepat dan penata laksanaannya, penyulit dan komplikasi kehamilan, serta tanda bahaya dalam kehamilan, kolaborasi atau rujukan pada kasus kehamilan, pendokumentasian kebidanan dalam kehamilan. Perkuliahan dilaksanakan secara luring dan daring. Luring tatap muka dilakukan di kelas dan laboratorium, sedangkan daring dilakukan melalui Zoom meeting dan Google Classroom. Metode pembelajaran teori dilakukan melalui ceramah tanya jawab, small group discussion, seminar, dan penugasan. Sedangkan praktek dilakukan melalui demonstrasi, simulasi, dan bedside teaching. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini meliputi sikap, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang mencakup ujian teori dan ujian praktek. Semua aspek penilaian tersebut memiliki bobot masing-masing sebanyak 25%. Demikianlah penjelasan tentang mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Berikutnya, saya akan menayangkan rekaman proses pembelajaran demonstrasi pemeriksaan fisik dalam kehamilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Sudah pegang daftar milik Mak? Karena kita sudah bahas pada saat pertemuan sebelumnya untuk anak. Oke, jadi tidak di perkenalan segala macamnya, tidak, kita langsung ke pemeriksaan fisik. Ya, kita langsung ke pemeriksaan fisik. Jadi, oke, flashback. Masih ingat 10 T? Apa saja? Tekanan darah, tentukan
Data sudah hadir, sudah anamnesa. Sebelum pemeriksaan kita pastikan bahwa peralatan sudah siap. Ibu kita suruh untuk mengganti baju, BAK, cebok, kita ngapain? Cuci tangan, siap alat, siap pasien, siap diri. Sudah dibuka semua persiapannya, kemudian cuci tangan dengan berapa langkah? Sekarang setelah itu kita baru mulai ke ya. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan fisik. Apa saja pemeriksaan Pak? Yang pertama itu adalah ibunya kita suruh yang pertama apa? Ya, oke, baik. Terima kasih ibu. Dulu, timbang berat badan berapa kali lakukan? Setiap ibu melakukan pemeriksaan. Yang cuma pertama apa? Baik. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dengan tanda hitam. Setelah itu kita mulai dengan pemeriksaan tanda udah tadi ya. Timbang pengendara sudah, kemudian pemeriksaan lila. Ibu bisa berdiri dulu. Pemeriksaan lila itu kita tanyakan dulu ibu lengannya yang digunakan berarti kita menggunakan lengan sebelah kiri. Ibu kita perlukan dulu dari abdomen ke peritoneo, ya, tulang ini sama tulang ini sampai sini akan kelihatan di berapa senti, kita bagi dua. Nah, 22,5 berarti cepat berapa? 22,5. Kalau saya dapat 22,5 berarti bagaimana pengukurannya? Kita lakukan ukuran setiap kali ibunya datang, kita berikan SPMT ya. Tapi kalau udah 23,5 udah aman, sudah cukup sekali ya. Benar kan prediksi gitu ya. Tapi jangan sama ibunya ya, ini karena lagi latihan ini kalau setelah itu baru kita ajak ibu buat ayo silakan. Oke, yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan area. Biasanya kalau ibunya karena ini kan karena buka ya, privasi pasien ibunya kita bisa minta buka. Kita lihat dulu rambutnya, bagaimana kebersihannya, kesehatannya, kalau perlu kita untuk melihat montok atau tidak. Ya, setelah itu kita akan melihat daerah wajahnya, ada bengkak atau tidak, ada udem atau tidak. Maaf, bisa dibuka kacamatanya ya. Setelah itu saya akan melihat daerah mata. Mata apa yang kita lihat? Sklera dan konjungtiva. Ya, caranya pakai menggunakan dua jari Anda, tak hapus satu. Jadi ibu maaf ya, ibu silakan lihat ke atas, lihat ke bawah. Pada saat ibu lihat ke atas, kita akan lihat konjungtiva. Merah segar, merah pucat, putih. Ya, pada saat ibu lihat ke bawah, kita lihat ini skleranya, putih atau putih. Setelah itu kita akan ke telinga. Telinga kita mulai daerah yang paling jauh. Dari yang paling jauh kita dulu, telinganya lengkap nggak? Lengkap tidak. Kemudian kita akan lihat apa yang dari telinga.
Kebersihannya bagaimana? Ada tidak serumet atau tidak? Ada polip atau tidak? Ada benjolan tidak? Lakukan hal yang sama pada telinga yang sama. Lalu setelah itu di hidung. Hidung lihat bagaimana pernapasan ibu ya. Ibunya ada pernapasan hidung tidak? Ada dia kenaku. Sama kita akan lihat bagaimana kebersihannya. Apakah ada polip atau ada yang belum? Ya. Lanjut kita akan lihat daerah bibir dulu. Bibir kita bagaimana? Pecah-pecah atau tidak? Terkait dengan aksi. Ya. Kemudian baru kita buka mulutnya Bu. Saya akan lihat bagaimana giginya, kebersihannya, ada karies atau tidak. Ya, sambil kita lihat kesehatan mulutnya. Ada sariawan tidak? Oke, itu di daerah wajah. Setelah daerah wajah selesai, kita lanjut ke daerah leher. Di leher, kita akan mempalpasi kelenjar kiri. Caranya, silakan pegang leher masing-masing. Pada saat menelan ada bagian yang turun ke bawah, tapi bukan yang turun yang kita periksa. Ya, bukan. Yang pada saat dia turun ke bawah ada benjolan tidak di daerah space yang kosong. Ya, itu. Kalau memang silakan periksa masing-masing. Ya, kalau tidak ada berarti normal. Lanjut, saya akan meraba daerah sini. Apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening dan apakah ada bendungan di vena jugular. Kalau tidak ada pembengkakan, tidak ada bendungan, berarti Bu. Lanjut ke daerah di dada. Kita hitung dulu kalau mau menghitung mendengarkan detak jantung sama paru-parunya boleh, tidak pun tidak mereka udah PPT ya. Kita akan melihat daerah ibu. Maaf ya, saya buka ya Bu, ibunya nggak bermalu. Ingat ini daerah privasi, jadi pastikan kalian minta izin dulu ke ibunya karena sudah privasi ya. Ibu, maaf tangannya boleh diangkat dua-duanya ke atas. Di sini setiap kali pemeriksaan itu pasti ada inspeksi. Jadi kita lihat, baru kita mempalpasi, meraba, auskultasi kalau mau ya. Diinspeksi, kita lihat dulu payudaranya bagaimana. Ada pembesaran tidak? Sesuai tidak dengan usia kehamilan ibu? Ya. Terus simetris tidak? Ada sikatrik tidak? Ada kulit jeruk tidak? Kulitnya kan kelihatan. Bagaimana hiperpigmentasinya? Ya, biasanya sejalan dengan usia kehamilan dia sudah mulai bertambah gelap di daerah areola mata. Ya, setelah itu kalau udah pembesarannya bagus, sudah usia kehamilan, putih susunya bagaimana? Menonjolkah? Mendalamkah? Kita langsung lihat. Nah itu baik ibu, maaf yang satu turun. Jadi kemudian kita mempalpasi ya. Palpasi dengan menggunakan dua tangan, dengan 2 atau 3 boleh, dari daerah aksila. Dipalpasi secara melingkar untuk meraba-raba apakah ada benjolan di sekitar payudara sampai ke daerah kuping. Tidak boleh ada yang sampai di sini. Kita langsung ambil sedikit agak cubit lembut untuk melihat apakah sudah ada pengeluaran kolostrum. Lakukan hal yang sama di payudara sebelah. Jangan lupa dulu turun, yang satu diangkat. Saya palpasi lagi ya Bu. Tetap secara melingkar sampai ke kuping susu dan lanjut kita ya. Bagus Bu. Sini udah kelihatan sekalian bagaimana kebersihan ya, apakah pudingnya menonjol atau tidak. Sini kita sudah tahu nanti kita mau ngapain
Itu terkait dengan payudara, persiapan menyusui. Daerah payudara sudah bisa turun implementasi. Sekarang kita akan ke daerah ke daerah abdomen. Nah, jadi bayinya kita lihat ya Bu ya. Saya minta ya Bu, tetap melakukan inspeksi. Lihat dulu bagaimanakah pembesarannya. Sesuai tidak diperiksa pada dengan usia kehamilan? Apakah hanya ada satu pembesaran atau dua? Atau tiga? Mungkin tumor, tes. Ada luka operasi tidak? Bekas luka operasi, KSC, entah buntu, apa ya. Kemudian bagaimana hiperpigmentasinya? Bagaimana strinya? Ada tidak garis-garisnya? Biasanya ada yang lurus kan? Ya. Bagaimana linea nigranya tuh yang dari pusat ke simpi misalnya. Setelah inspeksi baru kita melakukan palpasi. Palpasi Leopold, ibu kita minta tekuk kakinya. Ibu kaki tekuk sedikit, jangan terlalu dua-duanya, jangan terlalu tinggi. Tadi saya menghadap kemana? Karena Anda mau memegang perut ibu, pastikan tangan Anda hangat sehingga si bayi tidak kaget. Yakin hangat, kita ngomong dulu, saya pegang ya. Dedek bayi, pegang sebentar ya Dek. Pegang, kadang lembut, kita kumpulkan tengah, kita melakukan Leopold 1. Berarti saya aksa umpama saya akan meraba sampai ke fundus. Jadi nggak langsung pucuk brok. Ya, kumpulkan dulu tengah, pelan-pelan naik tangannya sampai ke fundus. Di sini saya sudah bisa melihat. Nih yang di depan lihat berapa jari di bawah PX? Dua jari di bawah. Dari TFU-nya rata-rata ketahuan ya, 2 jari bawah. Ini kita raba nih, apa sih yang di atas? Dia tidak bulat ke sini. Kalau kepala kan bulat bagusnya. Ini tidak bulat, udah ada satu. Berarti di Leopold 1 TFU-nya 2 jari bawah PX teraba Kita lanjut Leopold 2 tetap ke arah ibu. Tadi kan kita udah kesini tangannya ya. Kita balik lagi ke kanan dan kiri. Ya, satu tangan menahan, satu tangan melakukan palpasi atau perabaan. Gunakan ini ya, ujung jari sama sini, dia pinggir sini. Daerah punggung itu teraba tahanan yang memanjang dan datar. Di sini, di sebelah. Fokusnya adalah ibu. Jadi kalau kita mengangkat punggung kiri, berarti kiri ibu. Punggung kanan, kanan ibu. Karena ini yang saya raba sebelah kiri ibu, berarti saya kiri punggung kiri. Saya pastikan lagi yang ini bilang, yang ini bilang. Ini ada bagian-bagian di bolong-bolong benar ini ekstremis. Berarti Leopold 2 punggung kiri. Ya, jelas ya, Leopold 2 ya. Dari Leopold 2 kita lanjut ke Leopold 3. Leopold 3 menggunakan berapa tangan? Hanya one hand. Pegang aja bagian bawahnya. Ini udah teraba nih, dia bulat, keras, dan dia melenting nih ya. Kantongnya bulat, keras, nggak berapa juga kelihatan kok bundar. Nah, berarti teraba kepala. Kita goyangkan. Ini masih goyang. Berarti masuk. Kalau dia belum masuk,
Iya, Leopold 4 kita skip. Tapi kalau dia sudah nggak bisa teraba, kita makan Leopold 4. Bisa diluruskan kakinya. Saya akan melakukan perabaan berapa jauh dia masuk. Karena ini belum masuk, otomatis dia akan konvergen. Berarti yang belum masuk. Kalau dia sudah masuk pintu atas panggung, dia sejajar atau dia di itu Leopold 1, 2, 3, 4 sudah. Apalagi kalau saya sekolah gini bisa saya lakukan McDonald ada kanak-kanak tadi kan otomatis kita akan tengahin lagi, palpasi lagi, pegang lagi. Kalau ada yang mau begitu habis palpasi yang langsung McDonald juga nggak masalah, karena kan sudah kita waktu, jadi kamu ulang lagi ya. Tuh, kalau udah ketemu langsung McDonald dari pinggir fundus ke pinggir atas sini. Berapa senti? Oh, 36 cm. Berapa perkiraan usia kehamilannya? Tapi belum masuk. Ibunya kita suruh dia jawab ya, suruh ya. Oke, setelah itu lanjut ke auskultasi. Tadi kata saya kita cari untuk masih daerah yang dekat di sejajar dengan punggung seputaran 2 sampai 3. Berarti kalau kepalanya di bawah berarti sekitar sini. Tapi kalau kepalanya di atas berarti sekitar sini. Karena kemudian kalau enggak kembali ya. Itu berarti kita ambil dulu yang namanya dan kita ambil mengangkat atau nenek, kita dengarkan tangan itu memegang nadi. Ya, kenapa pada saat Anda mendengarkan Anda compare bagaimana irama? Lebih cepatkah, lebih lambatkah, atau sama? DJJ itu normalnya lebih cepat dari nadi ibu. Jadi kalau yang didengar itu sama, berarti yang Anda dengar adalah pantulan jantung ibu. Hati-hati juga kalau terdengar suara bising usus. Sudah pasti sama ala DJJ. Ambil, kita hitung selama 1 menit. Normal 120 sampai 160. Di bawah itu, di bawah 120 dan 160 berarti tidak normal. Ibu akan kita suruh miring, kemudian kita pasang oksigen, kita cari masalahnya di Leopold. Setelah Leopold kita tunggu ya. Udah dengar bagus ya Bu suara jantungnya ya, anak yang sehat. Lanjut kita akan ke ekstremitas. Circular head itu harusnya daerah vagina dulu, tetapi karena privasi biasanya kita ekstremitas dulu. Di sini kita lihat adalah yang pertama, apakah ada udem atau tidak di yang namanya previdia. Ada tulang kering ya? Ada. Tapi jangan tulang kering ada tak kering. Oke, berarti di bawah. Silakan ditekan sebanyak 10 cuma 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lepas. Kalau dia kembali dalam 2 detik berarti normal. Lebih dari itu berarti ada karena kakinya ibu 2 berarti dua-duanya ya. Setelah itu sebelumnya kita suruh miring, kita periksa backnya dulu. Lemes ya Bu. Jadi
Waduh, jangan ditahan ya Bu. Seharusnya langsung. Karena tahu. Ya. Setelah itu ibu kita bisa minta yang ke sebelah sana. Maafin pelan-pelan. Ini lurus ini. Oke, saya akan lihat apa? Ada atau tidak. Kalau anak kepala bisa di sini semuanya jajaran panjangnya terpisah berlipat. Kalau mau kita periksa ginjalnya juga boleh, silakan dipukul. Kalau sakit berarti ada sanksi. Tapi kalau rasa yang perlu dipukul ya wajar ya, boleh. Selesai itu, baru kita melakukan pemeriksaan. Ibunya kan tadi bilang kebutuhan ada dokter sama apa ya Bu, ibunya nggak usah malu ya. Jadi Ibu saya lihat ya Bu ya, apa yang kita lihat di sini? Warnanya dulu seharusnya dia darah keduanya kena hormon. Ada pengeluaran tidak? Kalau ada, apa pengeluarannya? Apakah keputihan atau darah? Keputihan yang bagaimana? Putih jernih, kecoklatan, berbau tidak, gatal tidak, hijau tidak. Kalau darah merah segarkah, merah kehitaman, berapa banyak? Karena masing-masing punya indikasi masing-masing. Kemudian kita lihat ada tidak bekas luka. Kalau ada bagaimana? Nanti setelah itu baru kalau kita melakukan perabaan bisa langsung dengan inspekulo kalau memang diperlukan. Ya, bagus kok Bu, ibunya nanti rajin aja bebersih kalau dalam bak bisa disantarkan ya. Oke, jadi itu nanti karena dia ya. Oke, setelah itu ibunya bisa duduk pelan-pelan, miring dulu. Oke, baru ya. Ada sana ya Bu. Ada satu lagi yang belum saya lakukan. Kita melakukan pemeriksaan. Ibunya bisa lagi dilakukan di mana? Apa? Oh, tendon asin. Ini kan ada sambungan ya nanti di sini. Ya. Gak boleh sering-sering ya, cukup sekali. Berarti itu adalah pemeriksaan head to toe. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan. Saya nggak ke dari PT, FE, tata sana nggak ya nanti. Baik, kalau memang ada jam, berarti kita sudahi hari ini. Silakan nanti janjian dengan Bu Elvia kapan untuk praktek, karena harus minimal satu mahasiswa 4 kali masa pemeriksaan tutup, manual dan ya. Sedangkan janjian nanti latihan setelah 4 kali udah sebenarnya baru bisa ujian. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya berkah, bisa dipahami. Kita ibu ada